Coba di hadis Ahmad 17142, Nabi ada bu, qad taraktukum alal bayda, sudah aku tinggalkan kalian alal bayda, atas keadaan kondisi yang putih jelas. Putih kalau di tengah-tengah yang hitam namanya cemerlang, jelas, sangat jelas ajaran agama. Lailuha kana hariha, malamnya syariat bayda paneka akating siang, malam pun seperti siang saking cek padeng. Setelah Islam sudah dijelaskan demikian gamblang, la yazidu anha ba'di illa halikun, tidak berpaling, ya, tidak berpaling anha dari syariat sebayda fiur, kecuali pasir orang sejalaka. Jadi orang si lo ada syariat si asli dari Allah, Quran, hadis, hari kala kedele. Maka zaman Rasulullah taraktu fikum amrin lan tadillu, sudah pernah disampaikan, lan tadillu, kamu tidak akan pernah, kamu tidak akan tersesat selama berpatokan kepada keduanya, Quran, hadis, ya. Jadi Islam sudah sangat jelas karena dalil wahyu Allah. Prakteknya utusan Allah dari dulu, ya, seperti itu. Maka celakalah orang-orang yang beragama madhab, celakalah orang yang beragama madhab, orang yang fanatik seolah-olah madhab ini agama, sama dengan orang yang fanatik terhadap organisasi jam'iyah, merasa jam'iyah itu agama. Segala sesuatu kebenaran agama orang lain diukur dengan kelompok, golongan, itu juga celaka. Kenapa? Sebab berarti dia tidak mentaati kepada Allah. Taklid agama kepada selain Rasulullah artinya taklid, taat kepada manusia yang tidak direkomendasikan oleh Allah. Karena taat kepada dalam konteks agama kepada manusia satu-satunya yang direkomendasikan oleh Allah hanyalah Rasulullah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Bahkan dibalik, ya deh, siapa taat kepada Rasul ibu di atau fi'il madhi, itu menurut ilmu balaghah pasti. Siapa taat Rasul maka dia benar-benar sudah taat kepada Allah, persis. Karena Allah tidak dilihat. Konkretnya taat ke Nabi sudah berarti taat ke Allah. Wa man tawalla, siapa tidak mau bertaat ke Rasulullah, beramal bukan ajaran Rasulullah, fama arsalnaka alaihim hafidha. Aku tidak mengutus kamu Muhammad untuk menjaga dia. Silahkan saja. Yang penting kau sudah sampaikan. An-Nisa 80. Terus madhab itu apa? Madhab itu seharusnya dalam beragama bukan bermadhab, tetapi bermanhaj. Bedanya bukan bermadhab, tetapi bermanhaj. Karena madhab adalah kumpulan pendapat hasil ijtihad ulama. Kenapa harus fanatik? Jadi kita harus tahu, coba madhab menurut fuqaha ahli fikih adalah kumpulan hukum-hukum fikih furu'iyah, atau fikih ijtihadiyah yang disimpulkan oleh ulama melalui jalan ijtihad yang bersifat nisbi, relatif, tidak pasti benar. Kata Nabi, idza hakamal hakimu summa fajatahada summa asaba falahu ajrun, wa idza jatahada fa akhta'a summa akhta'a falahu ajrun wahid. Sudah sering disampaikan. Seorang hakim bila ijtihad menggunakan akalnya untuk menemukan satu kebenaran, keadilan, kemudian hasil ijtihadnya benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kalau dia ijtihad mengerahkan segala kemampuan dalam bidang agama, ya dengan dalil,
menyimpulkan istinbat dengan dari dalil, kemudian mendapatkan hasil kesimpulan ijtihadnya salah, dia masih mendapat satu, artinya tidak pernah berdosa orang mujtahid ya. Cuma kita harus mengingat ya, hukum dalam Islam ini ada dua, levelnya dua. Ada hukum fikih sunnah, fikih nabawi yang diambil dari Quran hadis. Itu sudah bukan wilayah ijtihad, ulama sudah tidak ijtihad, yaitu rukun Islam yang 5, kemudian yang berlawanan dengan yang 5 itu. Terus setelah itu ada hukum fikih ijtihad, fikih furu'iyah, yaitu fikih madhabi. Fikih madhab pun furu ya, bisa benar bisa salah tadi. Itu pun dibagi 4 kotak. Madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Ya kita fanatik, maka berarti fanatik kepada yang tidak maksum, fanatik kepada pendapat yang belum tentu benar. Itu sama dengan tidak taat kepada Allah. Maka silahkan baca kelak nasibnya di akhirat seperti ini, Al-Baqarah 166 167. Nasibnya di akhirat akan seperti itu. Itu sama taklidnya seperti pengikut tarekat sufi, umumnya tidak semuanya, seperti pengikut tarekat sufi, taklid agama kepada mursyid masing-masing. Mursyid masing-masing artinya yang mengatur ibadahnya mursyid. Baca sekian ya, baca ini ya, jangan berguru kepada yang lain deh ya. Doktrinnya luar biasa, maka sulit disembuhkan orang yang mengikuti tarekat, karena tidak berbuka untuk menilai tarekat itu tidak terbuka. Dia fanatik luar biasa, dia bertaklid kepada yang tidak maksud. Nasibnya seperti tadi, Al-Baqarah 166 167, silakan baca sendiri. Padahal tidak ada cara beragama yang benar kepada Allah kecuali manhaj salaf dengan prinsip tadi di atas. Maka kita jangan fanatik kepada madhab, tetapi kita harus beragama dengan manhaj, artinya ikut cara beragama semua imam madhab. Dan kita bebas mengambil pendapat semua madhab, karena pendapat madhab bukan dalil, bukan ukuran, tetapi harus diukur dengan Quran hadis. Semua imam madhab tidak mendirikan madhab aliran. Coba lihat, semua merujuk ke Quran hadis. Kata Imam Hanafi bahwa idza qultu qawlan yukhaliful kitab was sunnah fatruku qawli. Kalau aku berpendapat ternyata bertentangan dengan Quran hadis, tinggalkan pendapatku. Kata Imam Malik, ma minna illa raddun wa mardudun alaihi ila sahib hadal qabri. Dari kita berhak menolak pendapat orang lain, juga boleh ditolak pendapatnya, kecuali Nabi yang punya kuburan di Raudhah itu, kecuali sahib hadal qabri. Nabi tidak boleh ditolak. Kalau fanatik kepada pendapat yang masih bersifat relatif, apa namanya? Maka layaklah akan seperti ini, dijebloskan ke neraka, mau kembali lagi ke dunia, karena yang diikuti bukan tanpa rekomendasi dari Allah. Tapi jangan salah paham, manhaj salaf, manhaj yang paling benar, tetapi pengikut manhaj salaf tidak semuanya benar. Harus dibedakan manhaj salaf dengan pengikut salaf. Sama dengan agama Islam dengan Muslim. Muslim banyak macam-macam, tapi Islam ya'lu wa la yu'la alaih, yang tertinggi tidak ada tolok bandingannya. Islam datang dari Allah, bukan produk manusia, tapi pengikut Islam banyak macam-macamnya. Maka jangan diukur Islam dengan berdalilkan Muslim. Sama,
jangan mengukur manhaj salaf dengan salafi. Salah. Kalau pengen tahu manhaj salaf, ikuti Quran hadis. Bagaimana cara Nabi? Ketika sudah ada amalan, maka jangan dicari. Jangan dicari dalil qauliyah. Pasti salah. Pasti salah. Kalau sudah ada amalan dari Nabi, jangan dicari dalil qauliyah. Seperti amalan maulid, dicari dalil. Kalau dicari dalil pasti tidak nyambung. Katakan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, kan ya. Padahal sudah tidak ada contoh dari Nabi. Maka berarti dalil itu tidak benar diartikan sebagai peringatan maulid. Kenapa sahabat dan Nabi tidak pernah memperingati? Manhaj agama utusan Allah satu, ya. Satu, manhajun nubuwah, atau kita kenal sekarang manhaj salaf. Kan manhaj salaf cara beragama sahabat di bawah bimbingan Nabi. Nabi tidak mungkin, mustahil beragama beda dengan pendahulunya para nabi. Maka disebut dengan manhajun nubuwah. Hukum syariatnya manhajnya satu, saya kerpakir ya. Manhajnya satu, manhaj nubuwah, manhaj salaf. Tauhidnya masih ikhlas. Yang sama itu semua nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, itu sama, manhajnya satu, tauhidnya ikhlas satu dia. Cuma hukum syariat, praktek ibadahnya beda-beda. Ada saya sebut fiqhnya. Dinuna wahid, ya. Wa syara'ituna mutanawwi'ah. Anggilnya. Coba perhatikan ya. Maka ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am 153, wa anna hada sirati mustaqim, mari manhaj salaf kan, fattabi'uhu wa la tattabi'us subulah fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Coba, ini satu ya, siroti bukan sirotot. Satu ini jalanku, saya pengen benar, ihdinas siratal mustaqim. Fattabi'uh, ayo ikuti satu itu. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti banyak jalan yang lain. Satu, bisa dikatakan satu berbanding 72. Yang 72 itu di luar manhaj salaf ya. Orang Islam pecah menjadi 73. Yang satu ini manhaj salaf, yang 72 tidak bermanhaj salaf. Kalau diikuti masuk ini larangan, wala tattabi'us subulah. Sebab apa? Fatafarraqu bikum an sabili. Dia akan menyingkirkan kalian dari jalan Allah yang satu tadi. Coba sekarang perhatikan manhaj salaf, manhaj beragama dari Allah dari masa ke masa dalam ayat Al-Baqarah 662. Ini yang sebab saya sampaikan ini banyak disalahgunakan, terutama oleh yang berpaham liberal, yang menganggap semua agama sama, karena dalilnya ini yang dipakai. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billah wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kalau tidak merujuk ke tafsir pasti menganggap begini, seolah-olah agama itu semua, jangan egois orang Islam, semua berhak masuk surga. Ini dalilnya. Saungkun orang banyak amanore umat Muhammad, orang banyak saya beriman, walladzina hadu, orang-orang yang beragama Yahudi, katakan dia, wan nasara, orang-orang yang beragama Nasara. Ini Al-Quran akan datang akhiran, setelah agama Yahudi, setelah agama Nabi Musa sudah rusak menjadi agama Yahudi yang dulunya Islam, setelah agama Nabi Isa sudah menjadi Nasara, maka diabadikan namanya biar ada perbedaannya. Wasobiina, dan orang-orang yang beragama selain dua aja, yakni para nabi lembar.
Siapa dia? Man amana billah wal yaumil akhir wa amila sholihah. Salah dia. Yang penting beriman semua ini. Falakum ajrum, dia punya pahala. Paki nengkarsan Allah. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Coba ayat ini hampir serupa dengan ala inna auliya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Setaraf dengan para wali. Tidak ada kekhawatiran untuk menghadapi masa depan di alam nilai. Walahum yahzanun, mereka tidak susah meninggalkan dunia karena ada janji Allah yang lebih mereka harapkan deh. Yang dimaksud ini mereka yang di awal-awal, saya nggak ya. Jadi umat Nabi Musa di awal-awal ada beragama Islam, manhajnya manhajun nubuwah, ikut Nabi yang seperti itu. Umat Nasoro juga seperti itu. Nanti saya jelaskan di belakang. Karena tadi disampaikan huwa sammakumul muslimin. Kamu itu dari dulu namanya Islam. Maka ini sering coba di tafsir Ibnu Katsir. Qala Suddi, inna hadhil ayatah nazalat fi ashabi Salman al-Farisi. Saungkuna ayat Al-Baqarah 62 are asbabun nuzul toron de sahabat Salman al-Farisi, are orang Farisi masuk Islam akhirnya. Bainama yuhaddisun nabiyya idz dzakara ashabahu, pada saat dia bercerita tentang sahabat-sahabat Salman, lalu menyampaikan, dia menyebutkan ashabahu, sahabat-sahabat Salman. Fa akhbarahu khabarahum, kemudian menyampaikan kepada Nabi berita kisah-kisah sahabatnya. Faqala adabu Salman kanu yasumuna wa yusalluna wa yu'minuna bika wa yashhaduna annaka satub'atsu nabiyyan. Mereka teman-teman kami, orang yang Kristen saya katakan, teman-teman kami itu puasa, sholat, beriman kepadamu bahwa kamu menyaksikan bahwa baginda Rasul akan segera diutus sebagai nabi. Falamma faro Salman min sanaihi alaihim, saampona selesai Salman dari sanjungan Salman alaihim atas kanca-kancana seorang Kristen. Qala lahu nabi adabu lahu mareng Salman pasira nabi, ya Salman hum min ahlin nar hum tinin ashabuka, panika masuk neraka. Ceng lambe sesetia juga. Lalu Islam boleh, bukan agama tauhid yang sekarang kan dia ya pastoron ayat kibur ya. Fastadda dalika ala Salman, berat rasanya ya bagi Salman karena mereka berpuasa katanya ya, sholat, dan kan di kitab suci sebelum Al-Quran sudah diberitakan bahwa kelak akan diutus wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah disampaikan oleh Nabi Isa kalau akan ada yang diutus setelah aku ini namanya Ahmad ai Muhammad. Jadi sudah ada, mereka sudah mengimani tapi sebelum diutus. Tapi mereka sekarang sudah rusak kan dia. Pastoron ayat dia. Maka penjelasannya sebagai berikut. Umat Yahudi, umat Nabi Musa yang benar imannya ialah yang berpedoman kepada kitab Taurat, ikut sunnah Nabi Musa, kan berarti bermanhaj salaf hingga diutusnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa diutus, jika orang Yahudi yang berpedoman kepada Taurat tidak meninggalkan sunnah Nabi Musa, artinya tidak ikut Nabi Isa, maka celaka dia. Iya. Maka umat Nasara demikian juga, umat Nabi Isa yang benar imannya adalah yang berpedoman kepada kitab Injil yang masih asli dulu, ikut sunnah Nabi Isa sampai diutusnya Nabi Muhammad yang terakhir. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, jika orang Nasara yang berpedoman kepada kitab sucinya Injil, tidak melepaskan diri dari sunnah nabinya Nabi Isa, yakni tidak ikut Nabi Muhammad, maka celaka dia, tidak diterima. Bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir.
Demikian. Kama qala ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat ya. Ja'alna paneka ja'alna atatiaki kaulah minkum halai dari kalian semua syir'atan de syariat, hukum syariat ya. Wa minhaja de jalan terang. Manhaj ya daripada Nabi. Jadi Islam ada dalil wahyu, ada katalog utusan. Mulai dalam bok itu. Kadang kibur siapa ikut dalil wahyu berkatalog utusan, yang ikut Nabi Musa, ikut Nabi Isa, ikut Nabi Muhammad di awal-awal, ya semua memang masuk surga berhak karena masih imannya diakui sebelum syirik. Wa qalu ta'ala wa taqatta'u amrahum bainahum ikhtalafatil umamu ala rusuliha famin baini musaddiqin lahu wa mukaddibin ya. Ikhtalafat maka pecah-pecah beda-beda umat kala umat situ ngasalah ala rusuliha atas rasul ummah. Maka panika antara nasi abunderaki iman dengan benar kepada rasul wa mukaddibun mendustakan. Walihada qala kullun ilaina rajiun. Tining setujen ya, semacam-macam agama keluar dari agama tauhid. Ilaina merengkaulah termasuk bertahan dalam tauhid. Ilaina rajiun. Yaumal kiamat di hari kiamat. Fayujazai kullun bihasabi amalihi. Pas iblis pas saban-saban situng si agama tetap Islam, si agama keluar dari agama tauhid tetap cek ngambilin ke Allah, tidak bisa nolak, tidak bisa ngelak, menosai bihasab amalihi menurut amala kullun in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Tadi khobar kafi lamun paneka amala bagus fa khairun maka paneka tadi khobar paneka kafi maka paneka berisa bagus. Wa in syarron lamun paneka amala cuba fasyarron maka paneka berisa cuba juga. Maka kelik walihada karena kadisa yujaza kullun ya, yujaza kullun qala ada Allah taala faman ya'mal minas solihah wa huwa mu'minun ay qalbuhu musaddiqun wa amila amalan solihah. Tegesa atenaman paneka membenarkan syariat setoron dari Allah. Maka dia karena sistem pendidikan, metode pendidikan anak yang paling baik adalah kenalkan dulu ke Allah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Kalau sudah kenal baru ajari ilmu. Nah ini di Indonesia ya, ilmu kan ada pendapat semua orang macam-macam. Akhirnya ketika sudah masuk ilmu macam-macam, sekarang ditawarkan Quran hadis merasa selevel dengan pendapat ulama doang. Banyak menolak. Justru dalil yang ditolak karena tidak sama dengan yang mereka terima. Maka tadi disampaikan ya, agama Yahudi keluar dari agama tauhid, agama Nasara dari Nabi Isa keluar dari agama tauhid. Ini dalilnya. Yang pertama Al-Bayyinah 6 innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ahlil kitab Yahudi Nasara. Seangkun orang banyak saya kafir, sudah dianggap kafir karena tidak mengakui keutusan Rasulullah Muhammad. Begitu diutus kok ternyata bukan dari golongan mereka ini. Mereka menunggu-nunggu keutusan Nabi Rasul terakhir. Begitu nampak ternyata dari pihak Arab, bukan dari Palestina. Iya. Kok ternyata yang diutus dari Arab, mereka tidak mengakui, maka musyrikin kafirin. Saungkun orang banyak sekafir pasyar ladi sampai ya dari ahli kitab Yahudi Nasara wal musyrikin disamakan oleh Allah fi nari jahannam khalidina fiha, panika kelak di neraka jahannam abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Lah umat Muhammad beda. Ada jaminan satu bagian dari 70
satu bagian dari 73, berarti yang 72 ke neraka, hanya satu yang selamat. Ayo karena kita masuk ke golongan yang satu ya, kelompok yang satu ya. Pokoknya Nabi la tazalu ummatun min ummati dhahirin 'alal haqqi ya. Tetap selalu ada satu bagian ummatun min ummati dari umat kaula dhahirin panika yang menang atau bisa mendukung, yang menang di atas yang hak secara argumentatif, argumentasinya menang, tidak bisa dibantah karena punya dalil. Akhirnya musuh-musuh manhaj salaf bisa bertindak macam-macam karena kehilangan amunisi, tidak bisa membantah, merasa dikoreksi, merasa disalahkan. Akhirnya imam fitnah, memusuhi, kajian belum disampaikan sudah dibubarkan lebih dulu, ketakutan. Ada dhahirin 'ala haqqi, menang di atas kebenarannya. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Tidak menggoyahkan, tidak membahayakan humdaka ummati atau ummatun man pasir orang khalafun yang tidak, yang kontra, orang yang kontra tidak bisa menggoyahkan pendirian mereka. Benar memang dirasakan ya. Hatta ya'ti amru sing kepaki kiamat datang. Wa hum dhahiruna 'alan nas. Mereka tetap berjaya menang di atas manusia yang lain deh. Are hadis Ahmad 16912. Cuma karena yang di atas manhaj salaf, manhajun nubuwah hanya tinggal satu, maka mereka ini terisolasi. Walaupun Nabi tetap memujinya, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba, tuba lil ghuraba. Tapi banyak orang yang tidak tahan jadi ghuraba, terasing dan diasingkan, dimusuhi makanya. Fakilah tanya akidah Rasulullah, manil ghuraba ya Rasulullah, siapa ghuraba, orang yang terasing itu? Mari, qala Rasulullah, nasun solihuna fi nasin sau'in kasirin. Jelas kan, orang-orang soleh di tengah-tengah manusia sebanyaan tak soleh. Coba sekarang, kalau ada banyak orang membenci Anda, yang membenci Anda justru tidak soleh, jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah, jarang baca Quran, itu beruntunglah kamu termasuk ghuraba. Tetapi jika yang membenci kamu justru orang yang lebih wara, lebih zuhud, maka segeralah kamu mengoreksi diri. Ya, karena yang jelas beda dalil. Nabi ini memuji, beruntung orang yang terasing, yang diasingkan. Siapa dia? Orang sedikit di tengah-tengah manusia yang tidak soleh. Mayyasihim aksaruh bimman yuti'uhum. Dia orang sepro, katakan dia. Itu orang yang kontra justru lebih banyak dari orang yang pro. Ahmad 7072 yang kemarin saya sampaikan ketika menjelaskan sama ujian kontras antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ayub. Nabi Sulaiman diuji dengan kebahagiaan, harta yang melimpah, kuasa yang tanpa batas, yang luar biasa. Sedangkan Nabi Ayub diuji dengan penderitaan, kemiskinan, dan terisolasi dari keluarga dekat maupun keluarga jauh. Tapi dua-duanya berhasil lulus menghadapi ujian dari Allah dengan yang berbeda. Apa rahasianya? Adalah zuhud. Kedua-duanya zuhud. Ini yang dituntut dalam Islam. Zuhud berbanding terbalik dengan cinta harta. Siapa cinta harta, dia tidak zuhud ya. Zuhud berbanding lurus dengan ridho Allah, dengan cinta Allah. Izhad bid dunya yuhibbaka Allah.
zuhudlah kalian terhadap dunia, niscaya kalian dicintai oleh Allah. Tadi zuhudnya berbanding lurus dengan cinta Allah. Kalau cuma zuhud jangan diartikan dengan miskin, salah. Apa yang kemarin? Laisa zuhdu bi alla tamlika syai'ah, walakin zuhdu alla yamliku kasyai'u. Zuhud dengan tidak mengharuskan kamu tidak punya apa-apa, lalu bisa dikatakan kamu itu dikategorikan sebagai zuhud setelah tidak punya apa-apa. Tidak, tetapi zuhud adalah kamu, batin kamu tidak dikuasai kecuali hanya oleh Allah. Artinya batin kamu mengikatkan diri kepada Allah. Ketika adzan dikumandangkan, kamu bergerak, panggilan dari Allah. Apapun pekerjaan, ketika ada panggilan adzan, namanya kamu terikat dengan Allah. Harus kamu hadir di tempat-tempat di mana Allah cinta kepada tempat itu karena tempat ketaatan. Dan kamu harus absen di tempat-tempat majelis-majelis yang sekiranya menurut dalil tempat itu tidak dalam ketaatan, seperti tempat kemaksiatan, tempat syirik, tempat bid'ah dhalalah diselenggarakan. Kamu harus tidak hadir. Namanya kamu memihak Allah, hanya terikat kepada Allah, tidak takut kepada manusia. Tetapi akhlak kita harus lebih dikedepankan. Cara penyampaian, kalau ada undangan sampaikan lebih dulu sebelum hari H. Saya bukan membenci orangnya, tapi ini menurut pemahaman saya sudah tidak taat, yaitu kemaksiatan kepada Allah. Apalagi kadang majelisnya campur baur, walaupun labelnya selawat, tapi selawat selawat konser, campur laki bini, joget-joget. Sudah, jangan kau hadiri. Kau memihak kebenaran, cak hanifan. Jadi dengan zuhud insya Allah terikat kepada Allah, hatinya terikat, harta hanya di tangan. Maka keberadaan satu berban dari 73 bagian umat Islam tetap. Teruskan dulu ya. Inna la nudhi'u ajraman ahsana mala, sangkuda kami panika tidak akan menyia-nyiakan balasan kencera orang siapa kusiman amalan de amal. Fala yukfaru sa'yuhu wa huwa amaluhu, maka tidak diingkari panapa usahana man ahsan wa huwa tining sa'yuhu amaluhu, bal yushkaru, bali diterima, sa'yuhu diterima, fala yudlamu masqala dzarratin, maka tidak dikurangi, tidak didolimi pasir man masqala dzarratin, walaupun hanya seberas dzarrah. Walihada qala ta'ala wa inna lahu katibun, aku yang menulis. Yuktabu jami'u amali, ditulis, jangan khawatir, semua amalah man. Fala yudayyi'u alaihi minhu syai'un, tidak akan hilang sia-sia alaihi atas man ahsana minhu dari sa'yuhu, minhu dari amaluhu, syai'un panapa situng-situng sampai dia kata. Ini untuk menegaskan bahwa satu bagian dari 73 umat Islam, kata Rasulullah, seselamat cuma situng 71 ke neraka. Keberadaannya dijamin dalam hadis berikut. Kenapa? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Kok agama dari Nabi Musa telah keluar dari agama tauhid, agama warisan Nabi Isa telah keluar dari agama tauhid? Ternyata Rasulullah menjamin innal Islam bada'a wariban wa sayaudu wariban. Islam mula-mula di Mekah tidak dikenal, asing, mereka tidak kenal, padahal Rasulullah diutus kepada umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ismail, umat Nabi Ibrahim, masih ada di Mekah. Maka Mekah tidak berlaku masa fatrah, ayat tidak berlaku makuna mu'adzibin hatta nab'asa rasulah. Khusus di Mekah selalu ada orang yang bertauhid, tidak menyembah
menyembah ke patung-patung ya. Islam dulu tidak dikenal di Mekah nih. Orang sudah asing dengan Islam. Kama bada wa sayaudu ghariban, kelak Islam akan kembali asing. Sekarang nih makna ini adalah kelak akan berulang era jahiliyah di masa Nabi. Orang memusuhi justru agama wahyu. Orang memusuhi, tidak mau ke agama manhaj salaf yang dibawa oleh Nabi. Semua Nabi kan manhaj salaf. Tetapi Islam wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juriyah. Tapi Islam ini akan bertahan, keasliannya tetap bertahan, berpusat hanya di dua masjid, Masjid Nabawi Madinah, Masjid Haram Mekah. Kalau ingin praktek Islam yang asli di sana. Dan sekarang semua sivitas akademika UIM, Universitas Islam Madinah, itu sebagian besar imam-imam masjid yang mengelola Masjid Nabawi justru dari akademi Universitas Islam Madinah. Maka alumni dari UIM ini sudah fakta yang membawa sekarang manhaj salaf ke Indonesia, yang sekarang digembar-gemborkan, dijuluki dengan julukan Salafi Wahabi. Itu dari aslinya, sumber aslinya di sana yang bertahan. Islam akan tetap bertahan di dua masjid sebagaimana ular melingkar. Tapi bukan di Saudi Arabia ya. Maka sekarang ada konser di Jeddah, tapi penontonnya orang Indonesia. Di Riyadh ada, tapi bukan di masjid. Dua masjid yang akan dijaga oleh ada jaminan. Lalu kenapa kok bisa dijamin oleh? Ternyata ini bedanya dengan umat terdahulu. Polanaria kena hadis riwayat Abu Daud 4291. Innallaha yab'asu li hadhil ummah. Coba cermat ini. Innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin ma yujaddidu laha dinaha. Allah akan membangkitkan untuk umat Muhammad, umat Islam, umat yang terakhir, ala ra'si kulli mi'ati sanatin, di ujung setiap 100 tahun. Siapa membangkitkan manda orang yujaddidulah? Orang memaknai biasanya yang membaharui. Saya lebih condong untuk mengartikan orang yang mengembalikan keaslian agama tauhid atau keaslian manhaj salaf, manhajun nubuwah. Orang yang berusaha mengembalikan. Tapi seperti tadi, manhaj salaf yang paling benar, tapi orangnya mujaddid ini belum tentu sempurna. Coba dibaca, man itu isim mausul mustar, bisa dua, bisa banyak, bisa level internasional, nasional, bisa level per negara, bisa regional, bisa daerah. Banyak artinya man yujaddid itu. Orang yang berdakwah mengajak kembali pada keaslian. Ini kan manhaj salaf seperti pahlawan. Pikir-pikir kan. Pahlawan nih, seharusnya kita bersyukur ada orang yang menawarkan, kok dimusuhi. Kan tidak memaksa, tidak punya kantor, tidak punya organisasi, manhaj salaf, tidak punya bendera, tidak pernah mengajak ke golongan, silahkan. Bahkan dirinya pun jangan diikuti, bukan patokan, tetapi yang disampaikan undur mangkilah wala tandur mangkolah. Kan deh. Seharusnya kita angkat tangan atambi berterima kasih. Coba tidak ada sepertinya, kalau tidak ada bi Allah tidak dilahirkan mujaddid di Indonesia. Saya bisa menerima Muhammadiyah dulu mujaddid, Ahmad Dahlan mujaddid, yang berusaha mati-matian sampai musolanya, langgarnya dibakar oleh orang
karena dianggap merubah-rubah. Ya, mengembalikan, usaha mengembalikan keaslian agama tauhid mengikuti manhaj salaf. Hanya banyak orang yang tidak sabar menerima seperti itu karena pasti dikucilkan. Coba hadis Tirmidzi 2260 ya'ti 'alan nasi zamanun. Coba situng melawan 72 golongan, 72 bagian, ya bukan NU Muhammadiyah, bukan, tapi pola beragama beda-beda aja. Kalau dipilah-pilah umat Islam macam-macam cara beragamanya sampai 73, yang asli cuma satu. Kan di hadis terdahulu sudah disampaikan. Nah, Yahudi pecah menjadi 71, 70-nya ke neraka, satu selamat, satu toh. Umat Nasoro 72, 71 ke neraka, satu selamat. Umat Islam yang terakhir 73, satu selamat. Itu ya. Maka akhirnya orang tidak sabar mengikuti ketaatan itu. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu situasi. As-sabiru fihim aladihi kal qabid 'alal jamri. Orang yang bertahan di zaman itu untuk taat mengikuti agamanya manhaj salaf ya. Manhaj salaf. Yang tidak beragama manhaj salaf sekarang injau ya. Banyak kancana enak-enak. Tapi yang ikut manhaj salaf ini, yang agama Islam yang asli dari Nabi ini, kal qabid al jamri, bagaikan memegang bara api, harus dipegang. Kalau dilepas ya tidak dipegang, tapi panas. Tapi pahalanya jelas besar. Karena menjadi pahlawan di tengah kerusakan agama campur baur dengan budaya. Orang sudah tidak beragama murni, tapi agama budaya. Budaya yang diagamakan, bukan agama dibudayakan. Kalau agama dibudayakan bagus, artinya dibiasakan. Tapi enggak, ini tradisi disyar'ikan, budaya diagamakan, bukan agama dibudayakan. Yang benar itu adalah agama dibudayakan, yang sudah ada amalan dari Rasulullah, sudah ada tadinya. Yuk kita biasakan. Kita biasakan, lestarikan, berarti dia agama dibudayakan. Yang terjadi sebaliknya, budaya yang tidak pernah diajarkan Nabi dianggap sebagai agama, ditaati. Wallahu a'lam.